Informasi berikutnya, di balik kesembuhan pasien COVID-19 dan semangat tenaga kesehatan dalam bekerja, ada peran besar para relawan. Di antaranya psikolog yang memberikan pendampingan psikis dan pekerja sosial yang memberikan layanan dukungan psikososial. Mereka kerap terlupakan karena tenaga medis dianggap lebih populer dan menjadi garda terdepan dalam menanggulangi COVID-19. Inilah kisah para relawan, pemelihara kesehatan mental, dan pemberi dukungan psikososial di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Namanya Desi Wulansari, seorang psikolog klinis yang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Wanita asal Yogyakarta kelahiran 12 Desember 1986 ini menjadi relawan di RSDC Wisma Atlet sejak April 2020. Mengenakan alat pelindung diri lengkap telah menjadi kebiasaannya setiap akan melakukan tugasnya memelihara kesehatan mental para pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit ini. Jadi ketika mulai ada pandemi ini, saya buru-buru waktu itu dari bulan Maret, buru-buru langsung cari lowongan, siapa tahu ada lowongan sebagai psikolog klinis untuk membantu mengatasi mungkin kalau ada gejala-gejala atau keluhan psikologis pada pasien gitu. Jadi saya langsung cari lowongan untuk jadi relawan. Pada Desember 2020, Desi adalah satu dari 4 psikolog klinis yang menjadi relawan di tim psikologi kesehatan mental dan dukungan psikososial RSDC Wisma Atlet. Sebelumnya, ada belasan psikolog lain. Selama pandemi, Desi adalah yang paling lama bertugas sebagai relawan psikologi klinis di rumah sakit rujukan pasien COVID-19 ini. Memang gejala psikologis ini cukup banyak dialami untuk pasien yang dirawat di Wisma Atlet. Mereka ada kaget, terkejut gitu ya ketika pertama kali di sini. Mungkin juga setelah itu ada berproses, oh saya kok nggak apa-apa gitu. Ketika melihat berita mungkin banyaknya orang yang meninggal gitu. Tapi selama berproses di sini itu memang sangat membutuhkan pendampingan psikologis. Memelihara kesehatan mental para pasien COVID-19 bukan tanpa tantangan. Tugas terberat Desi adalah membantu setiap pasien mampu membangkitkan semangatnya untuk sembuh. Bersama tim psikolog lainnya, ia menghadirkan sejumlah kegiatan agar mereka terhindar dari rasa cemas dan permasalahan emosional selama menjalani perawatan. Kalau di sini sebenarnya gitu cukup menantang. Kegiatannya biasanya kalau kami yang ada konseling tatap muka itu setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian ada juga fun games kami berikan ke pasien agar pasien tidak merasa jenuh gitu. Dalam melakukan tugasnya memelihara kesehatan mental pasien maupun tenaga kesehatan, relawan psikolog seperti Desi berkolaborasi dengan berbagai organisasi profesi. Psikologi 2. Nah, kolaborasi ini yang menghasilkan tim yang solid seperti sekarang karena kita tidak hanya dari militer tapi juga bergabung para relawan. Nah, relawan ini kita rekrut dengan organisasi dari Rumah Sakit RSDC. Selain Desi, ada pula Melva Elfrida Sihombing. Pekerja sosial kelahiran Medan 1 April 1978 ini menjadi relawan di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet sejak Juli 2020. Pada Oktober 2020, Melva bertugas memberikan layanan dukungan psikososial baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Awalnya sebenarnya kami tuh bekerja untuk memberikan penguatan kepada relawan nakes, tenaga kesehatan, di mana nakes ini kita tahu korbannya paling banyak ya. Korbannya banyak dan mereka ini sebenarnya berlari maraton, membutuhkan energi, membutuhkan dukungan, semangat, emosi dari teman-teman pekerja sosial. Nah, karena di awal kami masuk di bulan Juli itu kami untuk nakes, kita kegiatannya untuk nakes. Jadi kita bisa relaksasi di sini. Ada programnya waktu itu relaksasi, ada nonton bareng, ada bisa sharing sosial juga di sini. Lalu berkembang setelah di bulan Oktober berkembang bahwa kami diminta untuk juga memberikan layanan dukungan psikososial untuk pasien ternyata karena banyak rujukan dari pasien bermasalah di sini. Mereka nggak bisa pulang, mereka ditolak dari kosan, mereka juga stres dengan penyakitnya karena takut gitu, karena ada stigma juga masih tinggi. Lalu banyak juga mereka kehilangan mata pencaharian gitu.
Setiap Rabu dan Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 11 siang, bersama para relawan pekerja sosial lain, Melva melakukan kunjungan rutin kepada pasien. Sasarannya adalah pasien anak dan lansia. Yang pasti pertama kita memberikan edukasi untuk 3M-nya, itu udah pasti. Terbiasa untuk melakukan protokol kesehatan dimanapun mereka, karena anak-anak itu agent of change yang paling gampang dirubah. Kita juga ada kayak menggambar, kita ada games, banyak biasanya games, dan ada juga olahraga bersama, lalu relaksasi juga untuk anak, dan mereka cukup senang ya, karena kan kalau di kamar mereka mainannya hanya handphone. Tapi ketika ada kegiatan ini mereka bisa bertemu dengan kawan-kawan, meski dibatasi dengan protokol itu sendiri, tapi itu cukup menghibur mereka ya. Pernah ada satu kejadian, ada anak umur sekitar 4 tahun itu 3 hari ketiga di sini dia tidak pernah tersenyum. Kerjaannya hanya menangis selama 3 hari. Begitu ada kegiatan menggambar, di situ dia tertawa dan sangat happy karena ternyata dia tidak sendirian. Oh, ada teman-teman di sini. Ya, relawan pekerja sosial seperti Melva memelihara mental para pasien COVID-19 dengan kegiatan menghibur yang bersifat rekreasional. Selain itu, pekerja sosial juga mengemban tugas untuk memberikan relaksasi atau self-healing kepada para tenaga kesehatan agar terhindar dari jenuh dan stres selama bekerja. Impact dari kegiatan tersebut tentunya membuat kami lebih rileks sebagai relawan. Dan kami merasa bahwa dengan adanya tim Peksos, kegiatan kami, kehidupan kami sehari-hari di Rumah Sakit Wisma Atlet begitu berwarna. Tak hanya itu, tugas relawan pekerja sosial dalam layanan dukungan psikososial juga memberikan kontribusi besar bagi pasien dan tenaga kesehatan dalam menghadapi stigma negatif di masyarakat. Masyarakat tidak semua bisa menerima, jadi kita juga mempersiapkan baik nakes maupun pasien yang akan kembali ke rumah, mereka punya cukup mental untuk bisa menjawab bahwa hey, saya sudah bebas COVID ya, sekarang kita harus laksanakan 3M dengan benar supaya saya tidak sakit lagi, atau supaya keluarga saya tidak sakit lagi, atau supaya tetangga saya tidak sakit lagi. Bahkan ada stigma yang bilang, oh COVID itu nggak ada. Kalau ada yang berkata seperti itu, saya langsung nawarin, yuk kita ke RSDC biar kamu lihat korbannya. Karena kita tiap hari berhadapan dengan itu, dan ratusan nakes sudah meninggal gara-gara itu gitu. Bagi Melva dan teman-temannya, menjadi relawan pekerja sosial dalam penanganan bencana nasional COVID-19 telah menjadi panggilan hatinya. Meski kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah karena profesi pekerja sosial yang kerap terlupakan. Banyakan senangnya sebenarnya daripada dukanya. Dukanya lebih kepada administratif sebenarnya, tidak di masyarakat gitu. Karena kalau di masyarakat yang terkena dampak, mereka sebenarnya nggak ada salahnya ya. Apapun reaksi mereka terhadap intervensi kita nggak ada salahnya. Karena mereka masing-masing pribadi orang kan reaksinya akan berbeda-beda. Dukanya itu adalah pada saat khusus untuk pandemi COVID ini, layanan dukungan psikososial ini kurang disupport oleh pemerintah. Itu aja sih dukanya sama saya. Jadi kami berharap banget agar layanan dukungan psikososial ini bukan hanya ada di RSDC. Desi Wulansari dan Melva Elfrida Sihombing adalah sosok relawan yang terbilang tangguh menghadapi pandemi COVID-19. Memelihara kesehatan mental dan memberikan dukungan psikososial kepada pasien dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet senantiasa mereka lakukan dengan sepenuh hati. Sama seperti relawan lainnya, mereka berharap tak ada lagi stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada pasien yang berjuang untuk sembuh dan kepada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan memberikan perawatan selama virus corona masih mewabah di Indonesia. COVID-19 ini memang penyakit menular gitu. Kita memang harus menjaga jarak fisik, tapi bukan berarti menjaga jarak sosial. Dengan dukungan kita, pasien-pasien di sini akan segera sembuh dan pulih seperti sedia kala.